kemurnian hati. Mazmur 24 ayat 3, kemarin yang lalu kita pernah belajar. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Belajar tentang kemurnian hati. Kenapa hati itu penting? Dan Tuhan melihat hati. Katakan di sini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa itu kata murni di sini? Hati yang murni, yaitu hati yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Asli, ya, kalau asli atau tulen, tidak ada campuran, tidak ada palsu, dan ada kata lain juga bersih hatinya, suci. Kalau emas itu ya emas murni, ya tulen, itu kata murni. Hati yang murni adalah hati yang tidak terpengaruh hal-hal yang kotor, hal-hal yang cemar. Karena dari pikiran-pikiran, dari melihat, karena lihat sesuatu, dosa awal dari Adam dan dari Hawa, itu adalah melihat sesuatu, ada timbul keinginan dalam hatinya, dan maka timbullah perlakuan atau perilaku yang salah, yang tidak, yang menjadi dosa. Ya, karena kecemaran tadi apa yang dilihat melalui keinginan mata. Dosa adalah keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu merupakan satu dosa yang terus bisa mencemar hati, pikiran dan hati kita. Hati yang suci atau hati yang tulus, hati yang kudus, itu hati yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Murni hati, kata kemurni hati tadi merupakan syarat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Allah menginginkan untuk kita memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang kudus. Ya, dikatakan tadi dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bahwa Allah itu, Tuhan itu melihat hati. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Pentingnya memiliki hati yang suci, hati yang kudus, hati yang murni. Bagaimana selanjutnya kita supaya benar-benar terus hati kita murni di hadapan Allah, dan senantiasa kita merenungkan firman Tuhan dan mengoreksi dalam setiap hidup kita setiap hari. Seperti pemazmur mengatakan, selidiki, Mazmur 139, selidiki aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang tepat. Selidiki aku ya Tuhan. Itu Mazmur Daud mengajari kita untuk terus menguji, mengoreksi diri kita. Minta Tuhan menyelidiki hati. Apakah sepanjang hari ini hati kita tidak murni di hadapan Tuhan. Hati kita ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan koreksi. Ya, kadang-kadang mungkin orang juga Tuhan mengizinkan orang lain mengoreksi kita. Ya, kita harus terima. Mungkin karena orang yang melihat kesalahan-kesalahan kita. Ya, orang yang melihat. Jangan justru kita malah terbalik, bahwa balok di depan mata kita tidak kita lihat, tetapi uman di seberang lautan itu nampak. Kadang-kadang jangan seperti itu justru malah, tetapi mari Tuhan selidiki hatiku, kenalilah pikiran-pikiranku, apakah aku tuh berjalan serong, tidak menuruti jalan. Dan itulah kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah. Banyak hal yang membuat hati kita itu terus tidak murni di hadapan Tuhan. Mungkin kita menyalahkan, sakit hati, kadang kan buah roh itu kasih dan seterusnya. Ya, kalau sakit hati, marah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dosa. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya bagaimana kita? Adalah kita Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah,
dan perbaharui hak batinku dengan rohmu yang teguh. Senantiasa kita minta Tuhan selidiki hati kita. Senantiasa Tuhan terus memahirkan hati kita setiap hari. Kadang lewat perkataan, pikiran, perasaan kita, perilaku kita sepanjang hari pun, ya terus mungkin ada kesalahan-kesalahan dan menjadikan kita tidak murni di hadapan. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, menyelidiki hati kita, merenungkan, dan supaya terus menjaga hati, supaya hati kita tetap murni di hadapan Allah. Itu pentingnya, karena segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yaitu hati kita itu sangat memengaruhi segala pikiran dan perilaku kita. Mari kita berdoa, belajar untuk minta Tuhan menyucikan hati kita. Ya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, ajar kami untuk memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Terus selidiki kami, sucikan hati kami, kuduskan kami senantiasa dari hari ke hari. Untuk kami boleh memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Terus biarlah uji kami Tuhan senantiasa, hingga kami boleh menjadi emas yang murni ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat perenungan pagi hari ini, membawa dan mengajar kami sepanjang hidup kami hari ini, untuk senantiasa murni di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Halo. Ya, saya nambahkan sedikit ya tentang kemurnian hati. Jadi ada hal-hal yang kotor yang masuk ke hati itu karena ada pintunya. Sama seperti rumah kita bisa kemasukan kucing, kemasukan anjing, kemasukan binatang-binatang yang lain ketika pintunya terbuka. Paham ya? Itu sama dengan hati. Hati kita bisa kotor karena ada pintu yang terbuka. Salah satu pintu hati itu adalah mata. Salah satu pintu hati itu adalah mata. Oleh karena itu, kita bisa banyak belajar dari kitab Matius, ya, pasal 6 ayat 22, di sana dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat ketiga dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, itu mata adalah salah satu pelita hati. Dari sana, ketika penglihatan kita baik, maka kita akan baik. Kalau penglihatan kita nih buruk, melihat sesuatu yang buruk, maka hati kita bisa tercemar dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dalam nasihatnya di dalam Matius pasal 18 ayat 9, di sana dikatakan, jika matamu menyesatkan engkau, artinya mata ini bisa menjadi penyesat, ya, karena itu bisa merusak hati. Ya. Cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Pintu hati salah satunya adalah mata. Jadi mata ini harus dijaga dengan baik ya. Jadi banyak orang berperilaku jahat, banyak orang menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka ingin akhirnya bertindak jahat karena bisa dimulai dari apa yang namanya kita sebut mata. Ya. Pencopet datang dari mana? Dari keinginan hati yang dimulai dari mata. Wah, ini dompetnya kelihatannya gampang nih diambil gitu ya. Maka dia bertindak dengan caranya. Lalu pencuri itu timbul dari mana? Ya mungkin dulunya pertama-tama itu tidak ada keinginan untuk mencuri. Tapi ketika ada celah, kalau matanya melihat, ini rumah ini kosong nih gitu ya. Kelihatannya di dalam ini banyak barangnya nih ya. Jadi itu dimulai dari mata. Ketika itu terjadi, maka dia bertindak sesuatu hal yang tidak baik. Jadi mata. Yang kedua bisa saja pendengaran. Ya, pendengaran. Apa yang kita dengar
seringkali itu bisa masuk ke dalam hati. Misalnya, ketika ada orang jelek-jelekin kita tuh dari mana? Mungkin mata kita nggak ngeliat. Karena yang ngomongin di dalam rumah. Ketika kita lewat, kita mikir, wah kenapa orang ini kok ngomongin saya gitu ya. Nanti ya, pendengaran ini bisa merusak hati kita yang murni jadi kotor karena kita mendengar sesuatu yang tidak baik dan akhirnya kita meresponi dengan cara yang tidak baik karena dari pendengaran. Jadi pendengaran ini pun perlu dijaga dengan baik ya. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata itu artinya ya mungkin ketika orang ngomongin saya di dalam rumah itu tadi ya karena mungkin pas ceritanya dengan cerita saya hal-hal yang baik misalnya gitu ya. Bisa saja begitu ya. Tapi kalau pendengaran itu kemudian ditarik kepada sesuatu yang negatif, maka hati kita akan tercemar. Kita bisa marah, kita bisa jengkel karena ada orang yang ngomongin kita. Ya, mungkin saudara nggak dengar, tapi karena saudara nggak melihat maksud saya, tapi karena saudara mendengar, saudara hatinya jadi tercemar. Ya ini tambahan dari saya saja. Oke, yang lain mau nambahin boleh. Atau cerita pengalaman juga boleh. Kenapa hatinya bisa tercemar? Ada? Halo? Pak, saya mau tanya. Boleh. Kalau kita hanya mendengar, artinya kita mendengar mereka mengguncingkan kita. Tapi kita no action, kita diam saja, kan hati kita tidak tercemar. Iya. Ya, artinya itu positive thinking ya. Ya biarin aja lah, dia orang ngomongin saya nggak mau. Tapi berarti kan kita tidak tercemar juga, toh? Iya, iya. Kecuali kalau kita mengkonfirmasi. Kenapa toh ngomongnya aku, apa salahku? Saya rasa anak Tuhan nggak perlu mengkonfirmasi segala sesuatu yang dituduhkan kepada kita gitu kali ya. Karena menurut pengalaman saya, ketika kita diguncingkan, ketika kita dituduh hal yang negatif, terus kita mengkonfirmasi atau menanyakan balik ke dia, ngamproki. Saya rasa nanti endingnya tidak ada solusi, malah ada sesuatu yang panas gitu, malah justru umum. Jadi kesimpulan pengalaman yang saya alami, ketika saya diguncingkan orang, saya mendingan diam, tidak mengkonfirmasi balik, tidak bertanya kenapa toh kowe kok ngomong kayak aku, padahal aku nggak kayak gini, nggak perlu konfirmasi, karena waktu yang akan menjawab mana yang benar, mana yang tidak. Gitu. Yeah. Itu ternyata akan menjadi solusi yang efektif. Gitu. Jadi akan sampai di situ saja, gitu. Akan sampai di situ saja. Karena kok kita omong ke tak rasanya elek kok meneng baik gitu. Sih bener sih ngendi. Jadi orang yang tidak suka dengan kita ini dia yang akan kebakaran jenggot gitu loh maksudnya. Bener nggak toh? Bener nggak toh? Padahal kita tenang-tenang aja gitu. Lu mau ngomong apa kayak gitu terserah kan gitu. Itu sekarang jadi prinsip saya. Dan itu ternyata saya lihat lebih efektif untuk memotong mata rantai perguncingan, gitu. Memotong mata rantai dosa sampai di situ saja, gitu. Ya apalagi kalau ibu-ibu luar biasa, gitu. Tapi, luar biasa ganasnya. Tapi bisa ada itu, tapi ada juga misal ada hal yang perlu diluruskan karena kita tidak kita memang perlu juga memberikan penjelasan. Kita lihat dulu dong masalahnya ya. Memberikan penjelasan bahwa apa yang mungkin dipikirkan itu tidak benar. Menjelaskan dengan baik, tinggal siapa orang itu dan bagaimana caranya kita memberikan menjelaskan hal yang benar supaya orang itu tidak semakin salah gitu. Itu bisa saja kalau menurut saya pernah juga mengalami hal gitu. Menyampaikan sesuatu yang mungkin itu tadi mungkin ngomongin gini karena salah paham, salah tangkap, salah, maka diberikan penjelasan. Kalau memang mau ya, kalau tidak ya sudah. Tetapi kalau saya ya menjelaskan supaya tidak berlantur-lantur. Nah, tapi ada kalanya setelah dijelaskan. Jadi setelah menyampaikan gitu, walaupun semua ya harus dia mesti orang itu akan oh iya saya salah, oh iya bisa saja akhirnya berhenti
apa yang dia pikirkan yang salah. Bisa juga gitu Bu. Jadi pengalaman lihat apanya ya, lihat. Tergantung dari kasus ya mungkin ya. Iya. Tergantung dari kalau dalam pergunjingan ini melibatkan orang ketiga, itu kita perlu klarifikasi. Tapi kalau misalnya ya kita perlu bijaksana untuk melihat kadar pergunjingannya apa dulu, gitu, ya kan? Kalau biasa-biasa aja sih nggak perlu kita, karena kadang-kadang juga seneng sih kita digunjingan terus kita ikut ngamproke gitu, itu lebih ada juga yang seneng kayak gitu. Jadi kita harus bijaksana mana yang perlu dikonfirmasi, mana yang tidak perlu. Karena kita kalau ada orang salah kan perlu ditegur. Nanti kalau yang penting itu tuh jadi walaupun kayak tadi Bu Lili dengar, oh iya nggak apa-apa biar ngomongin apa terserah bisa ya. Yang penting hati kita itu tadi nggak akhirnya terus kita cek nggak suka dengan orang itu kan pasti kan gitu ya. Nah itu sudah termakan gitu kan. Bisa tergantung kasusnya tadi. Ya. Oke, yang lain. Ada pengalaman? Ini hal hari-hari. Ada? Ini Mbak Dar mau bicara? Pengalaman sih banyak. Ya memang ya seperti Bu Lili katakan itu, kalau ada sesuatu itu kalau saya ya memang lebih banyak diamnya. Kalau saya misalnya saya yang diomong atau misalnya ngomongin orang itu kalau saya belum tahu pasti itu saya lebih baik diam dulu. Jadi tidak langsung ngomong sih, daripada nanti ngomong salah ya, apalagi kalau ada kita dengar dari orang yang orang itu kita tahu tidak suka sama orang si yang satunya misalnya pihak yang ketiga yang diomongin. Nah itu kalau saya itu lebih baik diam dulu, enggak ngomong dulu. Jadi saya berusaha untuk banyak mendengar tapi lambat untuk berbicara. Itu dari saya. Oke. Nih Mbak Sri. Cukup Pak San. Oke. Oke ya, kita akan akhiri untuk diskusi pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang Allah berikan pada setiap kami untuk share berkaitan dan pengalaman hidup. Biarlah ini akan jadi alat yang baik bagi kami untuk makin hari makin hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Makin hari kami memiliki hati yang murni karena Tuhan menghendaki supaya kami hidup demikian. Terima kasih, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan. Biarlah Engkau saja yang akan membuat kami berhasil, membuat kami bersukacita sepanjang hari ini, dan kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik yang berasal daripada-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Haleluya.